Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja dan pastinya masih tetap semangat dalam pembelajaran IPS kita hari ini. Oke, Miss Widi ucapkan selamat datang di kelas Miss Widi ya, dimana kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Nah, kali ini kita tetap membahas tema 3 ya, nasionalisme dan jati diri bangsa dengan subtema pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Di mana tujuan pembelajaran kita di tema 3 ini yang pertama menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang ketiga mengurai proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang keempat menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya peningkatan integritas sosial. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Dan kali ini kita bahas part 1-nya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi pergerakan untuk kemerdekaan dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi pergerakan menyadarkan bangsa Indonesia terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan penjajah, sehingga gerakan rakyat yang semula bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional. Nah, kita akan bahas bagian A, faktor penyebab pergerakan nasional. Nah, terdapat faktor penyebab itu yang bersifat internal dan eksternal yang memicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Kita lihat faktor yang bersifat internal, antara lain penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat, munculnya kaum terpelajar, dan yang ketiga kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Itu yang termasuk ke dalam faktor yang bersifat internal. Sedangkan faktor yang bersifat eksternal atau eksternal antara lain keberhasilan pergerakan nasional di negara lain. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Dan yang ketiga, perkembangan paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Itu dia faktor penyebab munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya bagian B adalah pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Siapa saja kira-kira pihaknya? Di sini ada yang pertama pihak kaum terpelajar dan kaum profesional. Kaum terpelajar dan profesional Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Industri Party, dan Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, peranan pers. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, dan bertindak sesuai yang diharapkan. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri bangsa. Beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi kesadaran berbangsa di Indonesia adalah Bintang Hindia dan Medan Prijaji. Jadi dua surat kabar ini ya yang
mempengaruhi kesadaran berbangsa di Indonesia ya. Selanjutnya bagian C adalah organisasi pergerakan nasional. Perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan tidaklah dilaksanakan dengan seketika melalui proses yang harus ditempuh yang sangat panjang. Nah, di sini organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia itu dapat kita lihat yang pertama, organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Yang kedua, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Dan yang ketiga, organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Ya, pada tahun 1915, sejumlah pemuda yang dipimpin oleh Dr. Satiman Wirjosanjojo, Kadarman, dan Sunarji mendirikan perkumpulan pemuda yang beranggotakan anak-anak sekolah menengah diberi nama Trikoro Darmo. Nah, karena Trikoro Darmo dianggap lebih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa, sehingga diubah menjadi Jong Java. Di beberapa daerah juga terdapat beberapa perkumpulan pemuda. Salah satunya itu adalah pelajar Sumatera yang membentuk Jong Sumatra Nenbon pada 9 Desember 1917. Ya, ini untuk organisasi yang bersifat etnik kedaerahan. Yang kedua, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Ya, organisasi-organisasi pergerakan yang didirikan berdasarkan asas keagamaan antara lain itu ada Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Nah, Serikat Dagang Islam dibentuk oleh Haji Samanhudi pada tahun 1912 dengan tujuan melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan persaingan dengan pedagang Tiongkok. Ya, maaf, ini typo ya. Selanjutnya, Muhammadiyah didirikan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan pada tahun 1912 untuk melakukan modernisasi serta pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-muslim. Dan yang ketiga, Nahdlatul Ulama dibentuk oleh kelompok yang dipimpin K.H. Hashim Asy'ari pada tahun 1926 bertujuan mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Itu dia organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Next, selanjutnya itu adalah organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Terdapat organisasi yang berhaluan nasional, diantaranya adalah Indisty Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Indisty Partij didirikan di Bandung oleh F.E.E. Doesdeker, Dr. Cipto Mangkuswoyo, dan R.M. Suwardi Swirjaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912 dengan tujuan mewujudkan Hindia ya, merdeka atau Indonesia merdeka. Perhimpunan Indonesia yang awalnya bernama Indisty Vereniging merupakan perkumpulan pelajar mahasiswa yang didirikan tahun 1908 berjuang dalam bidang politik untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia bermula dari Algemene Studi Club ya. Tujuan pokok PNI ya adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di GUL. Selanjutnya bagian D, peristiwa pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Manifesto Politik 1925.
Nah, kalian harus tahu apa itu manifesto. Nah, manifesto adalah pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan sering bermuatan politik ya. Nah, manifesto politik ini ya, pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan manifesto politik atau Manipol 1925 yang memuat prinsip perjuangan yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam tegasan sikap. Yang pertama, rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih. Yang kedua, memperjuangkan pemerintahan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Dan yang ketiga, tanpa persatuan kokoh dari berbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan sulit dicapai. Ini dia prinsip-prinsip dari manifesto politik. Yang kedua, Kongres Pemuda ya. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk penetapan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Sebanyak 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan mengeluarkan sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di dalamnya, nama Indonesia dipakai sebagai perekat atau identitas pemersatu. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, perkumpulan dan organisasi pemuda menyepakati pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda yang membentuk organisasi bernama Indonesia Muda. Dan yang terakhir itu Kongres Perempuan. Wow, ternyata perempuan di sini juga ikut serta dalam kemerdekaan kita ya. Kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kiprah R.A. Kartini dan R. Dewi Sartika. R.A. Kartini memiliki mimpi bahwa perempuan Indonesia dapat bangkit dari keterbelakangan dan kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan sehingga dapat memajukan bangsa. Pemikiran Kartini tersebut memperoleh tanggapan positif dan memunculkan berbagai perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan. Nah, di sini R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini. Dewi Sartika merintis berdirinya sekolah istri ya, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nah, rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika memiliki pengaruh yang luas. Pada tahun 1912, berdiri Perkumpulan Putri Merdeka di Indonesia yang bertujuan membantu para perempuan yang ingin sekolah. Perkumpulan Perempuan Indonesia mengadakan Kongres pertama Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928. Itu dia materi kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Miss Widi ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. See you, bye-bye. Tetap semangat dan selalu berbuat kebaikan. Bye-bye.